warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Zuriati Fazumi dari kelas 11 IPS 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan pengaruh Indonesia dalam kerjasama bilateral Indonesia dengan Brunei Darussalam. Sebelum itu, yuk simak berita berikut. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah dan Brunei akan menjalin kerjasama perlindungan warga negara. Kedua pemimpin juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan dengan antara lain menggali bidang-bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, kemudian di bidang perkapalan dan pelabuhan. Bagaimana kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan otomatis nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia dan Brunei berada di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya, setelah dari kunjungannya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat ini, kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah Brunei Darussalam. Teddy Zuhari melaporkan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Nah, dari berita tersebut kita akan bahas peran dan pengaruhnya dalam dua bidang, yaitu bidang perekonomian dan bidang ketenagakerjaan. Yang pertama tentang perannya. Peran Indonesia dalam bidang perekonomian, yaitu Indonesia berperan sebagai pihak yang menawarkan investasi kepada Brunei Darussalam di bidang perkapalan, perikanan, dan juga pertanian.
Indonesia juga berperan sebagai pengekspor barang dari bidang kehutanan, pertambangan, industri, dan jasa. Indonesia juga sebagai pengimpor barang konsumsi, bahan baku, bahan penolong, serta bahan modal. Sedangkan peran pada bidang ketenaga kerjaan yaitu ada sekitar 80.000 WNI yang saat ini berada di Brunei, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Kebanyakan para TKI di Brunei bekerja sebagai pegawai swasta, pekerja rumah tangga, buruh di kilang minyak, dan pekerjaan lainnya. Yang kedua tentang pengaruhnya. Pengaruh dalam bidang perekonomian ialah dalam bidang ini kedua negara bekerja sama karena keduanya saling melengkapi dalam beberapa sektor seperti Brunei punya komoditas mineral yang mereka andalkan sebagai barang ekspor terhadap Indonesia. Brunei mengekspor minyak, gas alam, transport equipment, dan lainnya. Sedangkan Indonesia memiliki komoditas industri diantaranya mie instan, makanan bayi, minuman ringan, obat-obatan, jamu, kosmetik, tekstil, rokok, dan lainnya. Sehingga berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan kedua negara karena hubungan yang terjalin terus meningkat setiap tahunnya, sekitar di atas 10% setiap tahunnya. Lanjut, pengaruh pada bidang ketenaga kerjaan yaitu hubungan Indonesia-Brunei di bidang konsuler umumnya berjalan harmonis dan pemenuhan permintaan atau pertukaran informasi dengan instansi terkait di Brunei berjalan dengan lancar. Indonesia dan Brunei telah menandatangani perjanjian Consular Notification dan Consular Assistance atau MCN yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menludak Brunei tanggal 18 Juli 2011. Nah, hal ini berpengaruh pada tingkat pengangguran di Indonesia yang berkurang karena Brunei menerima banyak tenaga kerja dari Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.